sejahtera buat kita semua yang telah hadir di tempat ini. Izinkan penulis memperkenalkan diri. Nama penulis Yostang Melpa Sinaga SEMI, NPM 25101028, jurusan hukum pidana. Pertama, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yang saya sayangi dan saya senangi dalam mengajar bagi saya, yaitu Ibu Dr. Halimah Nur Ijati SHMH. Adapun judul PPT penulis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis membuat latar belakang Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintah dan penegakan keadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, peraturan perundang-undangan tindih bertentangan, bahkan tidak dilaksanakan secara optimal. Contoh nyatanya adalah konflik antara peraturan daerah atau Perda dengan undang-undang dan ketidaksesuaian dengan peraturan menteri dengan ketentuan undang-undang di atasnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, menghambat investasi dan merugikan masyarakat. Adapun rumusan masalah yang penulis buat yaitu apa pengertian dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, apa saja landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal? Apa saja tantangan implementasi peraturan perundang-undangan di lapangan dan bagaimana solusinya yang kita buat saat ini? Tujuan penulis untuk memahami konsep dasar fungsi peraturan perundang-undangan untuk menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dan pembentukannya, untuk menjelaskan hierarki dan proses pembentukan peraturan sesuai Undang-Undang Nomor 12 2011, untuk mengidentifikasi tantangan implementasi, merumuskan solusi strategis. Adapun manfaatnya bagi kita para mahasiswa, meningkatkan pemahaman tentang sistem hukum nasional dan peran peraturan dalam kehidupan bernegara. Bagi pemerintah, memberikan masukan akademis, penyusunan peraturan yang lebih efektif dan partisipasi. Bagi masyarakat umum, meningkatkan kesadaran hukum, ketidakmampuan mengkritis peraturan yang tidak adil atau tidak implementatif. Pengertian peraturan perundang-undangan secara etimologis. Peraturan perundang-undangan berasal dari kata undang-undang yang berarti aturan yang dibentuk oleh lembaga berwenang bersifat mengikat umum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tentang implementasi di lapangan, tumpang tindih dan konflik norma. Perda tentang distribusi pasar bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Daerah. Peraturan menteri melampaui kewenangan bertentangan dengan PP. Akibatnya aparat bingung, masyarakat dirugikan, investor ragu-ragu untuk datang ke kita negara ini. Lemahnya kapasitas legislatif daerah. Banyak DPR dan kepala daerah tidak memiliki tim ahli hukum dan kompeten. Akibatnya Perda dihasilkan sering cacat formil atau material dan akhirnya dibatalkan oleh MA. Kurangnya partisipasi publik. Meski diwajibkan, partisipasi publik sering hanya formalitas. Masyarakat tidak dilibatkan sejak awal sehingga peraturan tidak responsif terhadap kebutuhan real. Solusi, rekomendasi strategis, revitalisasi fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, meningkatkan kapasitas legislatif daerah, digitalisasi partisipasi publik, penegakan hukum yang konsisten,
edukasi hukum sejak dini. Salam penutup dari penulis. Terima kasih kepada Ibu Doktor, dosen saya cintai, Ibu Doktor Hidayati SHMH. Terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing kami sebagai mahasiswa yang saya sayangi dan saya senangi. Saya penulis Yosta Melpa, BR Sinaga SHMH, MKM 2510102028 mengucapkan salam penutup. Peraturan perundang-undangan adalah tulang punggung negara hukum di Indonesia. Ialah memiliki landasan filosofis Pancasila, sosiologis, kebutuhan masyarakat, dan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Nomor 12 2011 yang kuat hierarki peraturan telah diatur sejak jelas untuk mencegah konflik norma. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius, tumpang tindih peraturan, lemahnya kapasitas daerah, kurangnya partisipasi publik, budaya hukum yang lemah, dan politisasi peraturan. Semua ini menghambat terciptanya kepastian hukum dan keadilan sosial. Solusinya memerlukan pendekatan holistik, revitalisasi lembaga, peningkatan kapasitas, digitalisasi partisipasi, penegakan hukum konsisten, dan edukasi sejak dini. Terima kasih.